Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pintu gerbang kalau tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 9 Sya'ban ya Pak ya. Berarti sekitar 20 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki atau kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW, bulan yang sering dilupakan, bulan yang sering dilalaikan manusia. Ya, kenapa? Karena baru saja bulan Rajab adalah diantara bulan yang mulia, bulan haram. Lalu kemudian di depan bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Biasanya orang sesuatu yang terjepitnya ini kan kayak jepit ya, sering dilupakan dan dilalaikan manusia. Maka sebaliknya Nabi SAW memotivasi kita untuk memperbanyak amal-amal di bulan Sya'ban ini. Karena diantara kekhususannya Nabi mengatakan fihi turfa'u fihil a'mal. Di dalam bulan Sya'ban amalan-amalan kita diangkat. Karena itu tentu alangkah bagusnya ketika amalan itu diangkat, kita sedang dalam keadaan ya beribadah, khususnya beribadah puasa. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Demikian ya ikhwan, keutamaan bulan Sya'ban. Jangan sampai, kalau kita perhatikan ya, kenyataannya begitu Pak. Orang kalau di bulan Sya'ban udah nggak terlalu semangat ibadah. Kenapa? Sebentar lagi bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan kita genjot. Ya akhirnya coba lihat sekarang ada pertemuan keluarga hari terakhir bulan sebelum Ramadan, makan-makan terakhir. Setiap minggu makan-makan terakhir. Oleh karenanya Bapak Ibu, justru di dalam bulan Sya'ban kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, menyiapkan diri, menyiapkan ilmu, memperbanyak taubat, perbanyak puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan kita untuk memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, Kitabul Jami'. Kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Baik, hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ma'rufin sadaqah. Ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini salah satu hadis yang pokok atau usul dalam agama kita ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam hadis ini Nabi SAW memasukkan seluruh bentuk-bentuk kebaikan apa saja. Ya tentu ma'ruf di sini umum semua. Kullu ma'rufin, karena dan datang dalam bentuk nakirah, tidak pakai alif lam, berarti ma'rufin di sini adalah seluruh apa saja kebaikan. Bahkan ditambahkan lagi di depannya kullu. Kullu itu artinya setiap atau semua, seluruh ya kebaikan adalah merupakan bentuk sedekah. Ya, apa itu ma'ruf? Semua kebaikan yang
diakui oleh Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan ma'ruf itu diakui oleh akal juga, akal syariat, semua yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, itu namanya ma'ruf. Ya, sesuatu apa saja yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza Jalla, bahkan juga sesuai dengan norma-norma, ya, maka itu adalah bentuk kebaikan. Nah, lawannya ma'ruf apa, Pak? Mungkar, ya. Mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Ya, ma'ruf itu dari kata diketahui. Ya, diketahui apa? Diketahui oleh setiap orang, mengetahui itu adalah kebaikan. Karena setiap kita ini punya fitrah. Nah, fitrah inilah yang diberi Allah kepada kita. Setiap kita memiliki kekuatan untuk mengenal kebaikan dan menerima kebaikan dan mengaku itu kebaikan. Hanya saja Bapak Ibu, tingkat fitrahnya kadang-kadang luntur sehingga penerimaan kita menjadi juga lemah. Ya, namanya fitrah. Karena itu ada satu kaidah bahasa Arab, para ulama mengatakan al-khairu asilun. Kebaikan itu sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau ada kebaikan itu pasti mudah diterima oleh hati kita, karena dia sudah dikenal. Allah Ta'ala telah menanamkannya dengan apa? Fitrah. Jadi mudah untuk menerima kebaikan, terutama tentang tauhid, ya. Terutama makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Karena itu setiap orang, ya akhwan, coba lihat, menyukai yang namanya kejujuran. Gak ada orang ada orang senang, saya sedang dibohongi, Pak. Oh, gak ada. Semua orang senang dengan jujur. Semua orang benci dengan zina. Hatta itu untuk dia suka berzina, Pak. Ada orang suka berzina, tapi kalau dikatakan mau nggak ibumu dizinai, dikeluarin pisau kita, Pak. Padahal dia sendiri suka berzina. Tapi kalau istrinya dizinai, anak perempuannya dizinai, dia nggak mau. Padahal dia suka berzina. Nah, coba lihat, Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, perokok, Pak. Dia merokok, tapi mau nggak dia anaknya merokok? Mau nggak dia istrinya merokok? Nggak mau. Ya, itulah fitrah. Itulah fitrah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, ini kaidah, Pak. Seluruh bentuk kebaikan yang disesuai dengan syariat agama kita itu kata Nabi adalah sebagai bentuk sedekah. Artinya dia mendapat pahala. Ya, namanya sedekah, Pak. Ya, sedekah itu ya. Jadi ini juga menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya sedekah itu tidak harus selalu dalam bentuk harta. Ya, karena semua kebaikan sedekah. Dalam hadis yang lain pernah kita dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Bismillah, maaf. Ada orang-orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah mengalahkan kita dengan balasan atau dengan pahala yang banyak. Loh, apa itu? Kata Nabi. Lihat orang miskin, Pak, datang kepada Nabi SAW, iri, cemburu dengan orang kaya. Bukan kekayaan dicemburi, tapi amalnya. Mereka sholat, kami juga sholat, tapi dia kalau ada celengan lewat, dia bersedekah, kami tidak. Sama-sama puasa, mereka bersedekah, kami tidak. Sama-sama berjihad, mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Lalu Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu setiap tasbih, fakullu tasbihatin sadaqah. Ya, bertasbih subhanallah, ya, wa kullu tahmidatin sadaqah, ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh atau mengajak kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, ya, sedekah, dan mencegah perbuatan mungkar adalah termasuk sedekah. Ini menarik, perhatikan Bapak Ibu. Bertasbih itu untuk siapa pahalanya, Pak? Untuk orang lain atau untuk kita? Ya, Pak, ini masih bernapas nggak sih? Ini berzikir
atau bertasbih ya, berzikir lah ya, itu amalan untuk orang lain atau untuk kita? Untuk kita. Berarti Masya Allah Pak, lihat nih, kita bersedekah kepada diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kebaikan untuk kita. Tapi Nabi mengatakan tasbih sedekah, tahmid sedekah. Berarti apa Pak? Kita mensedekahi diri sendiri. Allahu Akbar. Biasanya kan bersedekah kepada orang lain Pak, ya, menyuruh, menasihati orang, ya, ya, memberi kebaikan harta, masih sedekah ya. Itu kebaikan, sedekah untuk orang lain, seolah-olah kita bersedekah untuk orang lain. Tapi ini ya, sedekah untuk diri sendiri. Ya, adapun yang berkaitan dengan orang lain apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Dulu ada orang sholat, ya, dia terlambat atau bagaimana, dia sholat berjamaah, yang udah sholat, dia sholat wajib. Lalu Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah? Artinya sholat berjamaah. Dia sudah sholat tapi dia sunnah ya, sunnah. Nah, karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, Islam membuka pintu-pintu kebaikan itu sebagai jadi maksudnya jangan pernah merasa tidak punya pintu kebaikan. Nah, itu. Karena terkadang Bapak Ibu ada orang tertutup pintu kebaikannya di situ. Kenapa? Dia tidak sanggup, dia tidak mampu, mau bersedekah nggak punya uang. Ya kan? Kalau sedekah hanya dengan uang Bapak Ibu, hanya orang kaya yang bisa bersedekah. Yang tinggal di Villa Indonesia 3 ini misalnya, kaya-kaya Pak ya, tinggal di sini ya, rumahnya MM-an ya Pak ya. Tapi Masya Allah Pak, ternyata bisa bersedekah dengan tasbih, zikir kepada Allah SWT. Semua orang sanggup Pak ya, kalau bercuma subhanallah 33 kali, kan semua bisa tuh. Alhamdulillah, siapa? Hanya orang yang gagu atau yang bisu yang tidak bisa ngomong, tapi semua orang yang mampu melakukannya. Berarti pintu sedekah terbuka lebar bagi siapapun. Makanya sahabat tadi yang bertanya ini senang tuh datang kembali ke rumahnya, dikasih tahu teman-temannya yang mohon maaf mungkin dari kalangan miskin, gembirakan kita bisa mengalahkan orang kaya dengan sedekah mereka dengan uang, dengan kita berbanyak berzikir. Itu kata Nabi, itu sedekah. Allahu Akbar. Nah, lalu apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian datang lagi nih, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang kaya juga mendengar hadis itu. Sekarang mereka juga sibuk dan memperbanyak zikir. Kalah lagi kita. Kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Demikianlah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan pernah dengar hadisnya Pak? Inna fi but'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya menggauli istri, mencampuri istri termasuk sedekah. Wih, Masya Allah Pak ya. Makanya orang sudah menikah Pak banyak pahalanya. Ya, karena pintu sedekahnya banyak. Ya, kalau kelihatannya bapak-bapak di sini sudah pengantin yang sudah expire semua ya Pak ya. Tapi Masya Allah Pak, coba lihat, Allahu Akbar. Ya, seorang laki-laki atau suami mendatangi istrinya Pak, Masya Allah Pak, itu sedekah. Ya, pintu kebaikan, bayangkan. Berkumpul di dalamnya dua kenikmatan jasa dia, kita merasakan kelezatan Pak ya. Ya, kelezatan itu halal ya. Mencampuri, menikmati, beristimna dengan istri, beristimta dengan istri, ya, berdesak-desak dengan istri, baik yang ada pada dirinya semua kita nikmati, itu sudah terasa lezat, tapi juga dapat pahala sedekah. Namun saya tidak mendapati hadis ya. Ada yang pernah mengatakan, nggak tahu ini mungkin cuman bercanda doang, katanya sama dengan membunuh 70 orang Yahudi. Ini tidak ada hadis, saya nggak dapati. Ya. Namun yang benar adalah ya ini tadi kata Nabi, inna fi but'i ahadikum sadaqah. Dan karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah Pak, jadi pintu sedekah banyak sekali.
Ya, bagi orang yang tidak punya uang bisa dengan apa tadi Pak? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, atau kalau sekarang amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyebarkan kebaikan melalui media sosial, itu juga pintu sedekah. Mengajak orang untuk ta'lim dengan menyebarkan pelajaran, itu juga sedekah. Bahkan Nabi SAW menjadikan Pak, pergaulan kita di rumah dengan istri kita itu adalah bagian dari sedekah. Dan juga ya kawan, juga ada hadis Nabi yang mengatakan engkau mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Ta'dilu baina itsnaini sedekah. Ya. Karena dan ini bahkan juga sesuatu yang bagus Pak ya, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah perbuatan yang baik. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan tu'inur rajulah fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membantu seseorang menaiki hewan tunggangannya. Sebagian orang dulu Pak ya, kalau naik hewannya susah, harus dibantu. Ya, dipapa atau digendong atau sebagainya. Itu adalah bagian sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Ya, engkau mengangkat barangnya di atas tunggangannya, itu juga sedekah. Hal-hal yang kita lihat ini perkara yang ringan, namun ini adalah kebaikan. Masya Allah Pak. Ya, jadi ada orang Bapak Ibu mengatur lalu lintas misalnya. Ya, ada orang mungkin jalannya sempit lalu kita turun lalu kita arahkan. Ya, lalu kita ini sedekah. Ya, ada orang kesulitan ya, bensinnya habis. Lalu gimana Pak? Habis Pak. Lalu kita dorong dengan ya, supaya dia bisa sampai ke tempat membeli bensin ya. Itu juga sedekah. Ya, atau meminjamkan payung. Ini banyak sekali sedekah. Dan inilah Islam jamaah, agama yang datang sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Karena lihat, Islam menganjurkan kita, dan ini kaidah yang sangat agung, seluruh bentuk-bentuk kebaikan adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari hadis-hadis ini Bapak Ibu, apa yang kita simpulkan bahwasanya sedekah tidak harus dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk tenaga. Ya, dan tenaga. Ada orang ya, Masya Allah ya, tidak punya uang, tapi Masya Allah dia cekatan kalau membantu orang. Ya, ada yang mungkin membantu dengan ilmu pengetahuan, ya, dia suka menyebarkan ilmu. Masing-masing orang ya ikhwan memiliki pintu-pintu amalan yang berbeda-beda. Intinya Islam membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, seluruh pintu-pintu kebaikan. Dan ini adalah salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan ya ikhwan, jenis-jenis amalan itu bervariasi. Ya, jenis-jenis amalan bervariasi. Ada amalan, misalnya kalau kita lihat rukun Islam Bapak Ibu ya, selain syahadat ya, salat, zakat, puasa, haji. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ada ibadah yang sifatnya jasmani, seperti salat, jasmani, haji, jasmani. Ada ibadah yang sifatnya maliyah, harta, yaitu zakat. Ada yang sifatnya ibadah hati, seperti berzikir, bertadabburi, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga kalau kita lihat juga ada ibadah-ibadah yang sifatnya menahan diri dari sesuatu seperti puasa. Dan ada yang sifatnya melakukan sesuatu seperti memberi. Jadi ada ibadah itu ada dua ya, ada yang sifatnya memberi sesuatu yang terbaik, badlul juhdi, dan ada yang sifatnya menahan diri, ya, seperti puasa. Nah, orang-orang Bapak Ibu memiliki biasanya beda-beda ya. Ada yang misalnya Bapak Ibu, ada orang yang Masya Allah kalau suruh puasa kencang, tapi kalau suruh salat sedekah, salat malam maksud kami, agak kurang Pak. Ada orang Masya Allah rajin salat malam, tapi kalau sedekah kurang. Masing-masing orang punya kekuatan masing-masing. Tapi intinya Bapak Ibu, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kita banyak variasi-variasi amal. Pintu-pintu amal banyak, pintu-pintu kebaikan banyak, dibuka lebar Pak, agar orang jangan cuma satu pintu. Ya, dan orang tidak bosan Pak. Ada orang senang mengeluarkan harta, ada orang saya tahu betul Pak, kalau harta kencang. Tapi kalau mohon maaf Pak, kalau suruh puasa, menahan makan minum, saya nggak sanggup Ustaz. Ada orang senang mengajar kayak gini, mengajar dia senang banget. Ya,
Tapi kalau suruh kerja bakti, angkat-angkat ini agak lemah, Pak. Masing-masing orang ada yang kuat kalau ini, tapi kalau suruh duduk di majelis ilmu agak ini. Nah, semuanya pintu itu, dan inilah variasi amal. Nabi SAW mengatakan surga itu ada pintu, 8 pintu. Ada pintu surga dari amalan puasa, ada pintu jihad, ada pintu sholat, ya, seperti puasa ada namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza Jalla, alhamdulillah betapa agama kita ini adalah rahmat bagi kita, karena semua amal-amal soleh begitu banyak pintu-pintunya, sehingga kita bisa beramal dengan sesuai dengan kekuatan yang ada pada jiwa kita, atau istilah kita passion. Setiap orang punya passion. Nabi SAW mengatakan sahabat yang paling kuat memegang agama Umar bin Khattab, yang paling pemalu Utsman bin Affan. Saya lupa kalau Abu Bakar. Yang paling tahu halal dan haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum. Yang paling tahu ahli waris Zaid bin Thabit. Coba lihat Pak, sahabat Nabi SAW memiliki keunggulannya. Yang paling penyayang yang paling hatinya lembut dan penyayang. Lembut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Artinya lihat, Nabi SAW mengakui setiap sahabat memiliki pintu-pintu kebaikan yang berbeda-beda. Ya, pintu-pintu kebaikannya berbeda-beda. Ada yang Masya Allah kalau dalam masalah qiraat bagus. Kata Nabi SAW, ambil bacaanmu ya dari sahabatku. Beliau menyebut nama Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman, Ubay bin Ka'ab, ya Salim maula Hudzaifah. Ya, ini semua yang Nabi rekomendasikan. Kalau kau ingin baca Qur'anmu baik, ambillah dari 4 sahabat ini. Ya, artinya pintu-pintu. Dulu Imam Malik rahimahullahu taala dikirimi surat oleh seorang ulama yang lain. Wah Imam, jangan ngajar mulu katanya. Ayo kini kita beribadah di suatu tempat yang. Beliau mengatakan, terima kasih, sesungguhnya Allah memberi orang amal seperti rezeki, Pak. Kita ini diberi Allah taufik untuk beramal seperti kasih rezeki kita beda-beda. Pak Saiful beda rezekinya dengan saya. Kita semua beda-beda. Sebegitu juga amal, Pak. Amal itu adalah rezeki, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu jangan dikira rezeki itu hanya dengan harta, Pak. Bapak diberi Allah rezeki beramal soleh, salat 5 waktu, Pak. Berat loh, Pak. Menetapi salat 5 waktu itu amalan yang sangat berat bagi sebagian besar orang, kecuali orang yang diberi Allah rahmat seperti kita ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berharap Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah terus menerus ya Pak. Ya. Namun ini lihat Pak, jadi jangan dikira rezeki itu hanya berupa minuman, makanan, harta. Tidak ya kawan, rezeki itu juga diberi Allah rezeki beramal. Karena Nabi menyerupakan amal itu seperti rezeki, maka lihat orang beda-beda amalnya. Ya, beda-beda amalnya. Nah, yang terbaik adalah yang diberi rezeki harta, tapi juga diberi rezeki amal soleh. Ya. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal kalimatut thayyibah ya sedekah. Berkata yang baik merupakan sedekah. Oh, ini Bapak Ibu ya, berat ini. Ya, berkata yang baik. Ini adalah bentuk sedekah. Kalau bisa berkata yang baik, berkata yang baik. Ya, hal yang sangat berat bagi sebagian orang ya Pak ya. Sulit sekali berkata baik. Kalau tidak berkata kotor ya ada aja yang keluar dari mulutnya. Dan itu bisa juga diserupakan dengan tulisan yang ada di media sosial kita. Apa aja dikomentari ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya ikhwan, ada orang ya menahan diri dari berkata yang buruk, berusaha berbicara dengan perkataan yang baik. Ini adalah sedekah. Ya. Jika dia berbicara khususnya dengan orang-orang yang dia cintai di rumahnya dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, maka ia senantiasa memiliki kata-kata yang baik. Ini itu sedekah. Ya. Maka ketika seseorang Bapak Ibu berkata-kata memilih kalimat yang baik, sadarilah bahwa dia adalah orang yang sedang bersedekah. Ya, tapi Bapak Ibu ya ini kita pindah ke hadis berikutnya. Ya intinya Bapak Ibu, hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan merupakan sedekah. Bahkan ada sedekah untuk diri sendiri, kayak tadi berzikir.
ya, dan tidak terbatas dengan harta saja. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah bukan hanya untuk orang kaya, Pak. Ya, orang miskin pun bisa bersedekah. Lihat bagaimana Allah Ta'ala membuka pintu sedekah dengan banyak pintu, sehingga ya, orang miskin pun juga bisa bersedekah. Ya, baik. Hadis berikutnya, ya kawan. Bismillah. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat, menambahkan huruf yang menunjukkan penekanan. Ya, di situ ada namanya nun litaukid. Nah, jadi sebetulnya asalnya la tahqir. Ya, kalau misalnya la taf'al, jangan lakukan. Tapi kalau saya tambahkan nun bertasbit, maka itu menunjukkan jangan sekali-kali lakukan. Misalnya la taf'alanna. Nah, seperti la tahsabanna. Nah, asalnya la tahsab, jangan kau kira, tapi la tahsabanna, jangan sekali-kali kau mengira. Nah, itu. Nah, ini untuk menunjukkan penekanan biasanya, ya. Nah, maka kalau di sini Nabi menggunakan kalimat nun lit taukid, ya, yang bertasdid itu, ya, menunjukkan penekanan yang kuat. Artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan. Ya, jangan sekali-kali engkau meremehkan. Ini penekanan. Minal ma'rufi syai'an. Ya, memandang remeh kebaikan sesedikit apapun, ya, sesederhana apapun, ya, walaupun Nabi SAW menyebut contohnya apa perkara yang ringan dan sederhana itu, yaitu memasang wajah yang berseri-seri ketika kita berjumpa dengan saudara muslim kita. Ya, ini subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah hadis ini memotivasi kita, ya ikhwah, ya, untuk berbuat kebaikan apapun dalam bentuk sebagian orang, ya ikhwan, mau beramal kalau yang besar-besar. Kita ini, ya ikhwan, kadang-kadang ditipu oleh syaitan, nanti aja lah, ini hanya sekecil, nanti. Ya, padahal amalan-amalan kecil, kata Nabi, jangan kau pandang enteng. Ya, di hari kiamat, ya ikhwan, amalan-amalan kecilnya akan diperhitungkan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Zarrah ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan semut kecil yang ringan, yang kalau ditaruh di atas telapak tangan kita enggak terasa, Pak. Saking ringannya. Semut yang ringan, pernah lihat apa ya? Ya. Artinya Bapak Ibu, kebaikan yang ringan sekalipun, ya, dan senyum itu kebaikan yang effortnya sangat, bahkan mungkin effortless, ya, tanpa cuma ya menekan bibir ke kiri 1 senti, ini juga 1 senti, gini, lalu mata, sudah, dan itu butuh hanya beberapa detik saja, Pak, paling 5 detik sampai 10 detik. Mana kabar Pak? Masya Allah, itu. Ini ringan, tapi sebagian orang berat untuk melakukannya. Lihat Bapak Ibu, Nabi SAW, syariat Islam memotivasi kita jangan menganggap enteng sedikit pun kebaikan. Ya, apapun kebaikannya, ya, bahkan bisa jadi Bapak Ibu amalan kecil itu yang menjadi besar di sisi Allah Subhanahu. Nanti kita kasih contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain semut, makna dzarrah dalam bahasa Arab adalah debu yang terbang. Ya. Jadi ketika ada matahari Bapak Ibu, lalu ada butiran-butiran kecil yang kalau kita tangkap begini hampir tidak terasa, Pak.
tapi ada bendanya melayang. Dia nggak bisa kelihatan dengan kasat mata kecuali ada cahaya yang menyinari kayak senter atau matahari. Nah, itu disebut dzarrah. Ya, ada juga yang mengatakan dzarrah adalah kalau kita kotor tangannya, ya, lalu kita bersihkan, lalu ada sisa-sisa kecil, itu namanya dzarrah. Yang hampir tidak kelihatan, tapi ada kalau kita lihat, oh ada sedikit. Nah, itulah dzarrah. Maka makna faman ya'mal mithqala, siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat timbangan dzarrah, ya, khairan yara, maka Allah akan membalasnya. Ya. Maknanya dia akan melihat. Maknanya melihat di sini maksudnya dia akan melihat balasannya. Ya, ada apa itu? Nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala dzarratin. Ya, apa? Ya bunayya inna in taku mithqala dzarratin fis samai aw fil ardi aw fi sakhratin, apa? Ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Mohon maaf mungkin. Kata Allah Azza Jalla, wahai anakku, tidaklah ada satu perbuatan, ya, baik yang buruk maupun yang baik, yang kecil di atas langit atau di bawah batu atau di bumi, di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Kebaikan apapun, sedikit pun, kejahatan atau keburukan, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabir. Kenapa? Allah itu latif. Latif itu maha halus, artinya Allah mengetahui perkara yang sangat ringan, yang kita mungkin sudah lupa, tapi Allah tahu. Bahkan Bapak Ibu, sebagian mungkin kebaikan-kebaikan kita udah kita lupakan. Sebagaimana juga dosa. Pak, coba lihat, kalau Anda disuruh, kalau kita semua mengingat-ingat dosa 20 tahun yang lalu, ada yang keingat nggak, Pak? Tidak semua kita ingat. Tapi Allah ingat, Allah tahu. Makanya ada doa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dulu, yang akan datang, yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, yang nampak, yang berlebih-lebihan, dan apa yang Engkau lebih tahu dari saya. Allahu Akbar. Itu mencakup semua dosa, Pak, yang kita tahu, dan ya Rabb, yang Engkau lebih tahu dari saya. Karena kita ini, Pak, seringkali melupakan dosa-dosa. Kalau kita disuruh minta ampun, waduh, dosa yang mana ya? Ya kan? Karena terlalu banyaknya mungkin, Pak, ya. Dulu para ulama katanya ingat dosanya, yang 40 tahun, 20 tahun dia. Ada seorang ulama pernah bisnisnya atau usahanya hancur. Lalu dia ingat-ingat, oh iya, 20 tahun yang lalu saya pernah menghina seseorang, hei bangkrut katanya. Nah, inilah ternyata ini balasannya. Nah, lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kebaikannya, maka Allah Tabaraka wa taala akan menghitungnya, akan membalasnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena itu Allah Ta'ala akhiri dengan kalimat, ada ayat dalam Quran, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dalam surah Al-Baqarah. Apapun yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Ya, meskipun orang lain tidak menyadari bahwa kita tersenyum, Pak, ya, tapi Allah tahu. Kita senyumnya kepada orang, percuma dia nggak lihat, tapi Allah tahu. Dulu ada seorang sahabat, saya lupa ya, mungkin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, memberi hadiah kepada orang yang agak sedikit ada kelainan di akalnya. Apa menurut kita, Pak? Mohon maaf kalau ya udah kasih makanan gitu, enak sekali makanannya, padahal ya orang gila. Kata yang orang lain mengatakan, hei, kenapa terlalu baik makanan, terlalu bagus makanannya? Dia kan nggak tahu ini makanan baik atau makanan buruk. Mohon maaf Pak, ya ODGJ istilahnya ya, ODGJ yang ada kadang-kadang tidur di ini, lalu kita kasih makanan, Pak. Dia nggak tahu makanan yang harga murah, ngasih warteg dengan yang harga restoran, dia nggak tahu. Tapi dia kasih makanan yang terbaik. Lalu diprotes, kenapa? Kasih makanan yang biasa aja. Ini orang ada kelainan di akalnya, sama aja dia. Tapi kata sahabat ini, tapi Allah tahu, katanya. Allahu Akbar. Tapi Allah tahu. Dulu ketika Nabi SAW bermuka masam kepada Ummi Maktum, yang ada turun ayat abasa wa tawalla.
Orang buta mana tahu kalau Nabi SAW bermuka masam? Kan Nabi bermuka masam dan berpaling. Abasa, bermuka masam, wa tawalla. Ini. Ya. Orang ini enggak tahu, tapi Allah menegurnya. Abasa wa tawalla. Allah tahu. Nah, ya, kemarin ada di satu media sosial di Saudi itu ada viral itu ya, ada bapak-bapak dia mendapati mobilnya ditabrak. Lalu Bapak Ibu, yang menarik ada tulisan di pintu mobilnya disertai dengan uang, saya kira sekitar 70 real atau berapa, atau 27 real, saya lupa Pak ya, sangat sedikit dibanding dengan itu ya. Di situ dia berkata, saya minta maaf, ini biayanya, saya cuma punya uang segini katanya. Ternyata perempuan, ukhtika fillah, dia bilang saya saudaramu. Bayangkan ya Pak, adab kayak gini, Masya Allah Pak ya, luar biasa ya uangnya. Nah, karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita ini, jadi jangan pernah menganggap remeh suatu amalan. Bapak Ibu, di hari kiamat kita butuh amalan, Pak. Kita mungkin nanti di hari kiamat, Pak, ketika kita butuh amal, ternyata pernah kita berbuat amal yang mungkin sudah kita lupa. Karena sepelenya amal itu. Ternyata Allah datangkan, Pak, tidak ada yang terluput dari catatan malaikat terhadap kebaikan kita. Ya, jadi kita beramal soleh, Pak, bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Allah tahu. Ya, Allah tabaraka wa taala mengetahuinya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti kan ada namanya mizan, Pak. Ada timbangan. Ya, para ulama khilaf apa yang ditimbang, orangnya, amalnya, atau catatannya, Pak. Ya, ada yang mengatakan orangnya. Abdullah bin Mas'ud ketika sahabat ketawa karena betisnya kecil. Namanya ya kecil. Kata Nabi, apa yang kau ketahui? Ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud betisnya kecil banget. Waktu itu dia lagi manjat apa begitu. Kata Nabi, betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan dibanding dunia sekali. Nah, ada yang mengatakan berarti manusianya karena betis ditimbang. Nah, tapi Allah alam kata ya, kalau kita lihat ya, kalau kita kumpulkan dalil ini, bisa jadi ada orang yang ditimbang, ada juga catatan yang ditimbang, seperti hadis tentang bitaqah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatan itu, bitaqah, kartu itu ditimbang dan lebih berat daripada dosa-dosanya. Nah, yang jelas Bapak Ibu, jangan di hari kiamat kita butuh timbangan amal. Bisa jadi amal-amalan yang kita anggap selama ini mungkin ya sepele, justru dia datang menolong kita. Katakanlah Bapak Ibu, timbangan kita impas. Apa namanya kalau impas itu ya? Imbang Pak ya. Ternyata Pak, pernah kita senyum kepada seorang sahabat kita yang sedang ternyata ada masalah di rumahnya. Lalu kita senyum langsung, tadinya dia lihat kita senyum Pak langsung. Maka itu memberatkan timbangan kita. Alhamdulillah. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah masuk waktu ya Pak? Oke, kita azan dulu Pak. Setelah azan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Ada waktu beberapa menit Bapak Ibu, izinkan kami membacakan hadis satu aja Pak, karena penjelasannya mungkin sudah pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, namun kita tetap bacakan dan sedikit kasih penjelasan dari Abu Dzar radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan," jika engkau memasak marakah itu Bapak Ibu, makanan yang mengandung kuah. Apa kalau kita di sop ya mungkin. Kalau orang Arab dulu mungkin daging terus ada kuahnya, itu namanya marakah. Lalu Nabi mengatakan, "Fa'aktsir ma'aha," perbanyaklah kuahnya.
atau airnya. Wa ta'ahad jiranak. Setelah itu kata Nabi, perhatikan tetanggamu. Nah, di sini Bapak Ibu memberi anjuran kepada kita untuk memperhatikan tetangga. Sebelumnya, kalau saya tidak salah, di hadis-hadis sebelumnya kita sudah menjelaskan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, dan bahwasanya tetangga termasuk orang yang paling utama untuk kita berikan kebaikan. Nah, ternyata Bapak Ibu, lagi-lagi hampir sama dengan di sebelumnya, sesuatu yang kita anggap mungkin remeh, hanya kuah atau pemberian yang sifatnya mungkin sangat ringan, itu Nabi SAW menganjurkan untuk tetap memberikannya. Sebagian orang, Masya Allah Bapak Ibu, dia tidak mau ngasih orang kalau sesuatu yang hanya kerupuk doang. Jangan. Kerupuk yang mungkin harganya tidak seberapa, tetapi Nabi SAW tetap menganjurkan kita untuk memberi hadiah kepada tetangga. Apalagi yang sifatnya mereka ketahui. Sebagian ulama, Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita bawa makanan yang kelihatan tetangga, Pak, maka tetangga harus dikasih, karena dia sudah melihat. Ya, tapi jangan kemudian disembunyiin supaya nggak kelihatan ya. Apalagi ini makanan, Pak. Biasanya orang kalau memasak yang berkuah, aromanya sampai tercium. Kalau orang rumah yang dulu, Pak ya. Kalau rumah sekarang mungkin sudah tidak, tapi sesuatu yang diketahui oleh tetangga, maka hendaknya kita memberikan. Kita mendapat nikmat dan tetangga lihat kita sedang menikmati, maka lihat bagaimana indahnya Islam. Ta'ahad jiranak. Nah, tetangga tentu di sini kemarin sudah kita bahas bahwa ada banyak pendapat ulama apa sebenarnya definisi tetangga. Ada yang mengatakan 40 rumah sekitar kita. Ada yang mengatakan satu jangkauan azan, tapi ini juga terlalu banyak. Azan kadang-kadang di era sekarang ada azan sampai 1 kilo terdengar. Luas sekali, berarti sampai Ciang sana kita nih. Ada yang mengatakan yang qomat saja. Nah, qomat pun juga hanya. Nah, intinya tidak ada batasan. Nah, maka ada kaidah mengatakan jika syariat tidak menetapkan batasan sesuatu, Al-Quran dan hadis tidak menetapkan batasannya, maka kaidah mengatakan dikembalikan kepada kebiasaan setempat, urut ya. Mungkin kalau kita ini kompleks ya, Pilihan Nusa Indah 3 atau di blok apa. Ada juga yang mengatakan sesama jamaah masjid, ini tetangga. Jadi yang bisa berjamaah inilah tetangga. Dan karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi SAW mengatakan hanya kuah, suatu hal yang mungkin ringan, Pak. Kuah. Tapi kuah ini bagi sebagian orang, Masya Allah Pak, nikmat Pak. Jangan kayak kuah air sayur bening Pak ya. Oh, itu gak ada apa-apanya ya. Ini kayaknya kuah yang ada sopnya ya. Mungkin ya, gulai atau apa, kuahnya aja bikin enak itu Pak. Apalagi gulai ayam ya, atau gulai kambing kalau orang Padang itu enak sekali ya. Itu dibagi. Ya, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya bertetangga Pak tidak lepas daripada ya namanya tetangga. Kadang-kadang melalui dengan anak Pak. Anak namanya main, berantem, lalu nyampein ke rumah, ayah saya digini, umi saya digini, akhirnya muncul ya. Nah, ini semua Pak Nabi SAW menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah. Yang hadiah ini gak usah bayangin yang kadang-kadang setan Pak datang kepada kita, kayak gitu nanti kamu diomongin pelit amat. Sebaliknya kita juga yang dikasih Pak, jangan pandang enteng pemberian orang ya, walaupun hanya kikil kambing atau apa hal yang tidak. Lihat bagaimana perhatian orang itu kepada kita ya. Nah, ini harus kita tumbuhkan, saling memberi. Kata Nabi, tahadu. Nah, kalau bagaimana kalau banyak tetangga sementara hadiah cuma sedikit? Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, inna li jaraini ya, apa bima uhdi, aku dua punya tetangga, tapi ini hanya untuk satu orang. Di mana tetangga? Kata Nabi SAW, aqrabuhuma babin, yang paling dekat pintunya dengan pintumu. Jadi kalau cuma 5 kalau di pesantren kadang-kadang kita ada program memberi sembako Pak. Nah, tapi karena terbatas keuangan pesantren ya hanya mungkin 5 sampai 30 sampai 50 paket. Nah, kalau mau di semua ya bisa 2000 paket. Nah, yang mana yang paling utama? Saya bilang yang paling dekat dan bertetangga dengan kita, yang saling berinteraksi, mungkin kita lewat depannya apa segala macam. Nah, ini yang harus kita utamakan. Lagi-lagi Bapak Ibu, di sini Nabi SAW menganjurkan kita jangan pernah menganggap enteng pemberianmu kepada orang. Ya, karena memberikan itu, jadi aspek memberikan itu adalah ibadah. Walaupun maka mungkin itu adalah perkara yang kita anggap ringan. Bapak pergi habis pulang kampung, ada kerupuk-kerupuk, mungkin harganya tidak seberapa. Ya, tapi itu kalau kita berikan kepada orang, itu akan memberikan satu pengaruh yang sangat baik dalam muamalah kita sama tetangga ini. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan Pak. Kita kadang amal itu ada passionnya Pak. Misalnya ada yang suka sholat malam tapi puasanya tapi mungkin enggak orang yang beramal tapi maksiat juga. Karena saya benar-benar habis ini ada perempuan yang sholat malam rajin tapi dia menyiksa kucing. Artinya kan ada dua amal yang bertentangan. Dia masuk neraka katanya. Nah, gimana kita amal yang kita anggap biasa tapi itu maksiat? Barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaan Pak. Jadi gini Pak, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tingkatan keimanan manusia. Dan itu tingkatan keimanan pengaruh kepada amalan kita, karena pondasi amal kan iman. Coba Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata baik. Artinya, semua perbuatan tadi itu dikaitkan dengan keimanan. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan tingkatan orang beriman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dalam surah Fatir ayat 32, Allah Ta'ala mengatakan zalimun li nafsi. Orang mukmin tapi mencampurkan dengan maksiat. Minum khamar iya, salat sekali-kali, tapi mukmin. Dan dia masih dihukum mukmin. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij mengeluarkan dari Islam, pelaku dosa katanya kekal di neraka dan kafir di dunia. Kita katakan tidak. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku zina dia masih mukmin. Pelaku dosa besar dia, pelaku riba, pemakan riba masih mukmin. Ya, kecuali ada khilaf ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat ada khilaf, ada yang mengatakan kafir dan tidak. Tapi selain itu, masya Allah Pak. Nah, ini yang tahapan yang paling rendah Pak. Para ulama menyatakan ini namanya aslul iman, iman yang paling dasar, atau mutlaqul iman dalam istilah yang lain, iman yang paling tidak ada lagi di bawahnya Pak. Nah, yang kedua adalah namanya al-imanul mutlaq atau kamalul imanil wajib, kesempurnaan iman yang paling wajib, yang harus kita usahakan. 1 menit lagi Pak ya. Nah, siapa mereka? Yaitu dalam surah Fatir disebut dengan muqtasidun. Mereka yang senantiasa melaksanakan semua apa yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Ini yang paling minimal kita beriman sebetulnya Pak. Kalau mau selamat di akhirat, di ini. Kalau yang ini Pak, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Pelaku dosa Pak, kalau sebelum bertobat dia meninggal dunia, kita katakan dia sedang bahaya. Dan bahkan bisa jadi dia masuk neraka. Dan nerakanya tapi tidak kekal, ya kan? Nah ini, nah yang paling terbaik Allah katakan dalam surah Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun, atau yang tadi pertengahan namanya ashabul maimanah, yang di bawah ashabul masyamah. Ini saling menjelaskan. Surah Al-Waqiah dan surah Fatir saling menjelaskan 3 tingkatan ini. Kalau dalam hadis Jibril ada tingkatan Islam, iman, dan tinggi apa? Ihsan. Itu yang tertinggi, ihsan. Kalau dalam surah Fatir namanya sabiqun bil khairat. Bukan hanya yang wajib Pak, yang sunnah juga. Bukan hanya yang diharamkan, yang makruh juga. Nah, termasuk kasus perempuan tadi ini. Kasus perempuan tadi ini di level mana dia Pak? Dia bersolat malam, tapi dia masih melakukan yang dilarang, ghibah, menyiksa binatang. Maka dia dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, golongan yang terbesar kaum muslimin itu yang pertama tadi Pak. Bayangkan 70-80% kaum muslimin di sini. Waliyadzubillah. Ya, maka kita harus mengupgrade Pak. Upgrade-nya apa? Wajib semua lakukan. Semua apa yang Allah wajibkan kepada kita. Sebentar lagi puasa Ramadan. Ya, semua yang wajib. Kalau mampu haji segera. Zakat, keluarkan zakat. Semua yang diwajibkan. Ya. Kemudian semua yang dilarang, tinggalkan semua Pak. Yang masih suka riba, yang masih suka semua yang dilarang oleh agama kita, tinggalin. Inilah kewajiban iman yang paling minimal Pak. Kesempurnaan iman yang wajib ini, wajib kita datangkan. Nah, di bawahnya itulah keimanan yang paling dasar. Nah, orang yang tadi Bapak sebut bahwasanya mereka masih sholat tapi bermaksiat, ya ini memang kebanyakan kaum muslimin. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam surah Fatir ayat selanjutnya Allah katakan semuanya nanti masuk surga. Jannatu adnin yadkhuluna, alhamdulillah. Tetapi yang bawah ini Pak, tunggu dulu. Anda bisa jadi harus menderita dulu di neraka. Ya.
Makanya Bapak Ibu, tugas kita mengupgrade Pak. Upgrade ini supaya yang paling, kalau bisa yang paling tinggi Pak, apa tadi itu? Namanya sabiqun bil khairat. Jangan hanya yang wajib Pak, sholat sunnah. Sebentar lagi nanti sholat tarawih, sholat rawatib, sholat duha. Jangan hanya puasa wajib Ramadan, ada puasa-puasa sunnah. Dan tinggalin semua yang dilarang Pak. Jangan hanya yang dilarang, tapi yang makruh-makruh. Bahkan terkadang ada perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan, yang bisa menjatuhkan kepada dosa, seperti makan berlebih-lebihan, main berlebih-lebihan. Tinggalin semua. Inilah yang disebut sabiqun bil khairat. Tapi yang minimal adalah yang tadi ini Pak. Tulis semua apa-apa kewajiban. Kalau ada yang belum kita lakukan, laksanakan sebelum meninggal Pak. Semua yang diharamkan, dosa-dosa besar, masih ada nggak yang kita lakukan? Tinggalin sebelum kita meninggal. Kita berada tahapan yang paling selamat Pak. Itu minimal keselamatan di situ Pak. Tapi kalau yang bawah Pak, aduh Pak. Dan ini yang paling banyak Pak. Ini yang paling banyak. Rajin sholat Pak, tapi masih suka ke dukun. Dukunnya bukan dukun yang ya, mungkin percaya klinik, percaya ini, percaya itu. Rajin sholat Pak, tapi ya tadi masih suka gibah, masih suka riba, masih bahkan mungkin juga berzina, judi online juga. Tapi punya iman, ya masih iman. Dan ini belum sempat bertobat meninggal, maka terancam. Tapi karena ada imannya Pak, dia tidak kekal di neraka. Jangan pilih opsi ini Pak. Waduh, nggak apa-apa yang itu satu masuk surga juga nanti, tapi setengah hari di neraka sama dengan 500 tahun Pak. Maka Bapak Ibu, segera Pak, mari kita upgrade Pak menjadi muqtasid atau ashabul maimanah. Semoga Bapak ya, semoga ikhtiar kita menuntut ilmu ini, kita mengetahui rincian agama. Jangan hanya pengetahuan yang global saja Pak. Yang bawah tadi ini Pak, pengetahuan agamanya yang global, mujmal. Ya, rincian agama nggak tahu dia, halal haram nggak tahu, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Nah, maka setelah dia tahu, dia tinggalkan. Setelah dia tahu, dia laksanakan. Itu dia. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.